Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Gus Ahyar dari Desa Persik, Kecamatan Soca, Bangkalan, Madura. Salam situng dere, salam setretanan padi selemah, salam uhuwa Islamiyah buat saudara-saudara kita seiman, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Akhir-akhir ini viral di media sosial tentang ceramah di Umi Laila, yang dalam ceramahnya membicarakan aib Bang Haji Romai Rama. Maka saya pribadi sangat menyayangkan ini bisa terjadi, dan menurut saya apa yang dilakukan Ning Laila itu bukan lagi menjadi sesuatu yang ghibah. Karena ghibah itu saya memahami sesuatu gunjingan kejelekan orang di tengah-tengah masyarakat yang skopnya lebih kecil. Tetapi kalau ini sudah masuk kepada dataran mencela keburukan orang lain, muturna nyaleh kecubeng orang lain, mengolok-olok kejelekan orang lain, itu sangat disayangkan. Saya pikir dengan kapasitas Ning Laila sebagai penceramah yang sudah kondang, ya mungkin nasihat dari saya, apa yang Ning Umi Laila sampaikan itu sudah menunjukkan kapasitas Ning Laila sebagai penceramah perlu belajar lagi, perlu memperdalam lagi dalam urusan agama. Soalnya begitu salah kita menyampaikan sesuatu yang keliru, itu akan menyesatkan banyak orang. Itu mungkin nasihat dari saya. Saya sangat menghargai Ning Laila, masih muda, punya bakat dakwah yang bagus, komunikasi masanya bagus. Tinggal mengaji lagi, memperdalam ilmu agama lagi. Insya Allah kedepannya lebih baik. Kenapa? Karena sangat disayangkan di depan publik. Jangankan di depan publik, membicarakan di depan keluarga saja sudah pantangan bagi kita umat Islam. Karena agama sudah jelas melarang hal tersebut dilakukan. Kenapa nyale orang sampai mengolok-olok, mencela perbuatan buruk orang? Bahasa Jawanya itu wong ngalok bakal melok, wong keting bakal nyenting. Orang ini kan menyalian orang, ini kan bakal kelakuan seecah di kelak nikah dan di kelak. Mau orang ini terlalu becik ke orang, biasanya pasti kesanting senikah. Nikah lo bisa itabar boleh nih keteritaan al-kekolakan. Dabun Kanjeng Nabi, man ayyar akhahu bidambin lam yamutu hatta ya'mala. Pasera orang, barang siapa yang suka mengolok-olok, mencela jelekan orang lain, orang itu tidak akan mati sebelum orang itu mengerjakan pekerjaan buruk yang dilakukan orang lain tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Nah, kalau orang yang mencela tadi sampai mati belum bisa mengerjakan, itu akan mengalir ke anak cucunya nanti yang menggantinya. Mudah-mudahan kita diselamatkan dari perbuatan mengolok-olok atau mencela perbuatan orang lain. Makanya kita nggak usah kaget ada orang tua, ada bapaknya, ibunya baik, anaknya nakal. Kan ada yang begitu, sampai tetangganya bingung, ini gimana ceritanya? Bapak ibunya sopan santun, anaknya kok nakal begitu ya? Apa ini ketukar di rumah sakit ya? Kok beda sekali kalau lihat kayak bapaknya merengut-merengutnya, atang nyeroteng ke di bapang, besulun tas peltasan ke di embung, ya nang mepah lain, mepah ada iya, beda apa ya? Ketong dengan orang cerita. Lah sidak nih, ini biasa. Nah, biasanya orang tuanya itu pernah mencela perbuatan buruk orang lain. Orang itu kalau suka mencela orang lain, kalau tidak cepat-cepat bertobat, minta maaf, minta ampun kepada Allah, itu terus mengalir kepada anak cucunya. Jadi kalau tidak disumbat bolong ini, lubang ini, terus mengalir. Makanya hati-hati, jangan sampai kita mengolok-olok perbuatan jelek orang lain. Nah, mengolok-olok, mencela perbuatan orang lain itu ada dua macam.
Ada yang mengolok-olok cuma di dalam hati, ada yang mengolok-olok sampai disampaikan kepada orang bersangkutan sampai mendengarnya. Kalau mengolok-olok di dalam hati tidak sempat disampaikan, tobatnya cuma satu, minta ampun kepada Allah. Tapi kalau sudah yang bersangkutan mendengar olok-oloknya, celaannya, dan yang bersangkutan merasa sakit hati, itu yang bersangkutan yang mengolok-olok, kalau tidak minta maaf kepada orang bersangkutan, dosanya tidak diampuni oleh Allah. Makanya kita hati-hati jangan sampai mencela perbuatan jelek orang lain. Bapak Ibu Saudara, kenapa? Karena kita ini tidak pernah tahu kebaikan orang itu berapa, kejelekan orang itu berapa, kita kan nggak tahu. Nanti dibilang disangka jelek oleh kita, ternyata lebih banyak baiknya, kita kan nggak tahu. Sehingga banyak orang sering yang mencela orang lain, mengolok-olok perbuatan jelek orang lain, ternyata lebih buruk dari orang yang diolok-olok. Ada tidak yang begitu? Kan banyak. Ada yang kelihatan baik, ternyata aslinya nggak benar. Kan ada yang begitu. Ada yang kelihatannya jelek, ternyata memang jelek betulan. Ada juga. Jadi lihat orang baik, jangan terlalu memuji. Kalau melihat orang yang tidak baik, gak usah mencela lah. Jadi kalau melihat kejelekan orang lain, kalau sanggup ya kasih tahu, dinasihati. Kalau udah nggak mempan, ya doain aja. Mudah-mudahan kembali ke jalan yang benar. Karena apa? Yang bisa merubah orang nakal menjadi baik itu cuma Allah. Kita nggak bisa apa-apa, cuma Allah yang bisa. Nabi sendiri ketika dakwah mengajak saudaranya, familinya, tidak digubris. Nabi sedih sampai menangis. Makanya Allah mendinginkan suasana hati Rasulullah. Di dalam Al-Quran dijelaskan, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Kamu nggak usah sedih Muhammad. Yang penting kamu itu udah ngasih tahu nasihati masalah orang nakal menjadi baik. Itu bukan urusanmu Muhammad, itu urusan aku, kata Allah. Makanya kalau dengan urusan Allah itu Pak, semuanya menjadi samar. Ada orang itu mulai kecil nakal, tidak bisa dikasih tahu, senang ngelakuin perbuatan jelek, tapi begitu udah mau meninggal, bertobat dia kepada Allah, tidak ada tersisa dosanya, diampuni oleh Allah. At-ta'ib minadz dzambi kaman la dzamba, orang yang bertobat dari dosa sama seperti orang yang tidak pernah mempunyai dosa. Habis sudah dosanya terkikis. Orang-orang tidak ada yang tahu, yang tahu cuma Allah. Makanya ada orang dicap jelek di masyarakat, tapi sebelum meninggal sempat bertobat sungguh-sungguh kepada Allah, diampuni dosanya oleh Allah. Sudah tidak punya kejelekan lagi di mata Allah. Semoga kita menjadi orang-orang yang senantiasa membersihkan dosa-dosa kita, baik kepada Allah, baik sesama umat manusia. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'a wa waffiqni amalan salihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.